Lupakan semua yang pernah Anda dengar soal nabung. Serius, hari ini kita bakal bongkar sebuah strategi finansial yang, ya bisa dibilang radikal. Khusus buat anak muda yang punya nyali. Coba deh, renungin sebentar. Selama ini Anda main di game kekayaan ini buat menang atau cuma buat yang penting nggak kalah? Nah, kebanyakan nasihat keuangan di luar sana itu cuma ngajarin kita cara bertahan, biar nggak miskin. Tapi itu nggak akan pernah bikin kita menang besar. Hari ini, kita ubah pola pikirnya. Dari bertahan, jadi menyerang habis-habisan. Oke, untuk bisa pindah dari mode bertahan ke menyerang, kita harus kenal dulu sama senjata utama kita. Ada dua modal nih yang jadi pondasi dari keseluruhan strategi gila ini. Jadi gini, bayangin Anda punya dua tangki. Satu namanya modal manusia. Ini isinya energi, waktu, kemampuan Anda buat cari duit. Pas masih muda, wah tangki ini penuh banget, melimpah. Nah, tangki kedua itu modal finansial. Ini ya duit dan aset yang Anda kumpulin. Waktu muda, tangki ini biasanya kosong melompong. Nah, perlombaannya di sini. Kita harus isi tangki modal finansial ini secepat-cepatnya sebelum tangki modal manusia kita keburu habis. Jadi, tantangan utamanya tuh ini. Modal finansial kita harus tumbuh jauh lebih cepat dari habisnya modal manusia kita. Paham kan? Ini bukan lari maraton santai buat pensiun di umur 65. Bukan. Anggap aja ini lari sprint. Tujuannya? Kebebasan finansial. Mungkin di umur 30-an. Kita ini lagi balapan sama waktu. Dan taruhannya besar banget. Oke, sekarang bagian yang seru. Siap buat sedikit memberontak? Kita bakal hancurin beberapa aturan lama, aturan keuangan yang mungkin udah nempel banget di kepala kita semua. Aturan pertama yang sering kita dengar, aturan budgeting 50-30-20. Pasti udah nggak asing lagi kan? Katanya sih ini aturan emas. Tapi pertanyaannya, beneran emas atau cuma kelihatan kayak emas? Menurut sumber yang kita bahas ini, aturan itu ya formula untuk orang bodoh yang membuat Anda tetap miskin. Keras ya? Katanya sih ini sama sekali nggak logis. Mau gaji Anda tinggi atau rendah, aturannya pukul rata. Hasilnya, Anda bakal jadi kaya sih, tapi mungkin pas umur 80. Lambat banget. Nasihat umum kedua, diversifikasi. Sebarkan investasi Anda, bahkan kalau modalnya masih kecil. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang gitu kan katanya, kedengarannya bijak banget. Tapi menurut argumen ini, apa yang mau didiversifikasi dengan 10 juta rupiah? Logikanya gini, kalaupun 10 juta itu hilang, Anda masih muda, masih bisa cari lagi. Diversifikasi dengan modal sekecil itu cuma bikin potensi pertumbuhannya jadi kerdil. Padahal yang kita butuhin di awal itu ledakan, bukan cuma percikan api kecil. Oke, jadi aturan-aturan lama tadi kita buang dulu ya. Sekarang kita lihat cetak biru yang baru. Cuma ada dua pilar utama di strategi ini. Mandat 80% dan strategi speedboat. 80%! Ini bukan saran, bukan anjuran. Anggap ini sebuah mandat, sebuah komitmen total. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk membeli kebebasan finansial Anda di masa depan. Gimana caranya? Kuncinya bukan di budgeting persen-persenan yang ribet, tapi di sini. Batasi total pengeluaran Anda. Titik. Jadi berapapun penghasilan Anda, gaya hidup Anda tetap sama, tetap minimalis. Tujuannya, supaya 80% dari pendapatan Anda bisa diselamatkan. Uang itu bukan buat foya-foya, tapi amunisi buat perang kita. Terus, amunisi tadi dipakai buat apa? Nah, ini dia pilar keduanya. Lupakan diversifikasi. Teorinya adalah kekayaan itu dibangun dengan memusatkan semua modal Anda ke satu jenis aset. Satu aja, tapi yang punya potensi meledak. Jadi bukan lagi pakai jaring, tapi kita pakai tombak. Fokus ke satu target. Nah, ini nih yang mungkin paling bikin deg-degan. Kalau kita mau fokus ke satu target, targetnya apa? Uang 80% yang udah susah payah kita kumpulin, itu mau kita taruh di mana? Saatnya memilih kendaraan kita. Coba kita lihat perbandingannya. Naruh duit di cash atau tabungan biasa, itu kayak naik perahu bocor, pelan-pelan kegerus inflasi. Kalau saham, mungkin kayak perahu layar. Bisa jalan, tapi tergantung angin. Nggak bisa ngebut banget. Nah, kalau aset beresiko tinggi kayak kripto, inilah yang disebut speedboat. Risikonya tinggi, guncangannya kenceng, tapi kecepatannya bisa bawa kita ke tujuan jauh lebih cepat. Intinya simpel banget. Harga untuk menjadi kaya adalah berani mengambil risiko. Jadi pola pikirnya harus diubah. Bukan lagi nanya ini aman nggak ya, tapi seberapa besar potensi untungnya. Ini permainan yang butuh nyali. Tapi kan berisiko tinggi. Gimana kalau gagal?
Nah, ini kuncinya. Jaring pengamanan Anda itu bukan investasi Anda. Jaring pengamanan Anda adalah pekerjaan Anda. Gaji bulanan itulah yang jadi jangkar. Jadi biarin aja modal finansial Anda berpetualang dengan risiko tinggi, karena modal manusia Anda, yaitu pekerjaan, tetap memberikan pemasukan yang stabil. Oke, filosofinya udah dapat, strateginya juga udah. Sekarang, kita rangkum semuanya jadi sebuah rencana yang bisa dijalankan. Sebut saja, rencana pelarian 5 tahun. Rencananya ada 5 langkah. Pertama, maksimalkan modal manusia Anda. Cari cara supaya gaji Anda naik terus. Kedua, komitmen penuh sama tabungan 80%. Gaya hidup ditekan seminimal mungkin. Ketiga, stop diversifikasi. Kumpulin semua modal investasi Anda jadi satu. Keempat, pilih speedboat Anda. Alokasikan semua modal itu ke satu aset berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil tinggi, contohnya Bitcoin. Dan yang kelima, yang paling penting, jadikan pekerjaan Anda sebagai jangkar. Gaji Anda adalah sumber dana untuk strategi ini sekaligus pelampung di saat pasar bergejolak. 5 langkah ini dijalankan secara konsisten selama 5-10 tahun adalah resepnya. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke Anda. Anda lagi ada di perahu yang mana sekarang? Perahu bocor yang pelan-pelan tenggelam? Atau Anda siap buat pindah ke speedboat? Pilihan ada di tangan Anda.